Mereka akhirnya sampai tuh di pantai Italia. Nah, di sini mereka menunggu, mereka berdoa, mereka berharap laut akan terbelah seperti yang diomongkan oleh si Nicholas ini sebelumnya. Tetapi tidak ada yang terjadi. Laut tetap laut, air tetap air. Hey yo bro, welcome back to the cerita hari ini. Saya Fahri dari channel Fahri MJ. Seperti biasa di channel ini saya akan menceritakan berbagai kisah dari sejarah abad pertengahan, konspirasi, dan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal tetapi tercatat dalam sejarah dunia. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, klik dong tombol subscribe-nya agar 1000 subscriber pertama saya tembus dalam bulan ini. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah nih, hari ini saya bakalan menceritakan tentang kisah Children Crusade yang terjadi di abad pertengahan. Jadi nih di abad pertengahan ada salah satu peristiwa paling aneh nih. Bisa juga dibilang ini kejadian tragis dan juga kontroversial. Jadi menurut kisahnya nih, pada tahun 1212 ribuan anak itu meninggalkan rumah mereka untuk berjalan menuju ke Yerusalem. Mereka tidak perang, mereka tidak membawa pedang, tidak juga memakai baju zirah. Tetapi mereka hanya membawa satu hal nih, yaitu keyakinan bahwa Tuhan akan membelah lautan untuk mereka agar bisa sampai dan merebut Yerusalem tanpa adanya peperangan. Nah loh, itu gimana itu? Ini udah sama kurang lebih seperti kisah Nabi Musa ya. Yang sama-sama kita tahu Nabi Musa memiliki mukjizat membelah lautan. Namun di perjalanan itu mereka berakhir dengan kelaparan. Bahkan ada juga kematian dan sebuah nasib yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan nih. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa ini terjadi. Pada awal abad ke-13 nih, Yerusalem telah lama menjadi simbol suci bagi umat Kristen atau Kristiani. Setelah beberapa perang salib gagal merebut kembali kota Yerusalem tersebut, pada masa itu banyak orang yang percaya nih bahwasanya kesatria sebelumnya itu gagal karena mereka berdosa menurut kepercayaan mereka di masa itu. Nah, dari sinilah muncul gagasan bahwa orang dewasa gagal karena mereka penuh dosa. Jadi menurut mereka nih, anak-anak yang masih murni atau jauh dari dosa itu pasti akan berhasil menaklukkan kota Yerusalem dengan bantuan Tuhan. Nah, itu gimana tuh? Nanti saya jelaskan ya. Jadi gagasan ini menyebar di tengah masyarakat yang sangat religius pada masa itu. Awal kejadiannya ada nih seorang bocah yang bernama Stephen of Cloyes. Beliau ini seorang pengembala yang katanya mengaku bertemu dengan Yesus. Jadi catatan ini tercatat di kronik zaman itu. Stephen mengaku bertemu dengan seorang peziarah miskin yang katanya peziarah itu adalah Tuhan Yesus yang sedang menyamar. Nah, di sini beliau mengaku dia menerima surat dari seorang peziarah itu. Nah, surat ini ditujukan kepada Raja Prancis, yaitu raja yang berkuasa pada saat itu, Raja Philip II. Walaupun isi surat tersebut tidak pernah tercatat dengan jelas dalam catatan sejarah atau dari beberapa sumber yang dapat dipercaya. Nah, yang diketahui itu hanya bahwa Stephen ini mengklaim dia membawa pesan ilahi yang berkaitan dengan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan untuk pembebasan Yerusalem. Nah, singkat cerita nih, ketika Stephen sampai ke hadapan sang raja, para penasihat gereja dan kerajaan tidak menganggap klaim itu sebagai wahyu yang sah. Kemudian raja memerintahkan untuk membubarkan kerumunan itu atau Stephen dengan pengikut-pengikutnya nih dan menyuruh mereka untuk pulang karena menurut mereka ini tidak masuk akal. Jadi menurut beberapa sumber di abad pertengahan nih bro, si Stephen ini memiliki pengikut yang cukup banyak nih, di mana jumlah pengikutnya itu mencapai 20.000 sampai 30.000 orang. Ya, meskipun angka itu mungkin dibesar-besarkan. Jadi nih, sebelum Raja Philip II ini membubarkan mereka, raja sebenarnya sudah meminta pendapat dari para pemimpin gereja dan juga para ahli agama loh. Mereka menilai bahwa gerakan Stephen ini tidak memiliki izin yang resmi dari gereja dan otomatis tidak boleh dong dilanjutkan. Jadi setelahnya Stephen dan pengikutnya itu tidak mematuhi perintah sang raja. Jadi sudah banyak pengikut Stephen ini sudah terlalu yakin bahwa mereka sedang menjalankan perintah Tuhan. Oleh karena itu sebagian besar dari mereka tidak memilih untuk membubarkan diri. Malahan sebaliknya nih, mereka terus bergerak nih ke selatan menuju kota pelabuhan Marseille. Mereka berharap bisa mencapai Yerusalem nih dari sana. Dan menurut beberapa catatan sejarah, versinya cukup banyak nih. Jadi di salah satu versi itu mereka sebenarnya telah sampai di Marseille. Nah, disinilah catatan sejarah tentang mereka ini mulai kabur atau hilang begitu saja. Jadi tidak ada laporan yang jelas tentang kelanjutan perjalanan mereka nih. Apakah mereka pulang atau melanjutkan perjalanannya. Dan versi lain juga ada yang mengatakan kalau Stephen dan rombongannya mendapatkan tawaran dari kapal para pedagang. Jejak anak gembala ini yang mengaku menerima surat dari Yesus
menghilang begitu saja dalam catatan sejarah. Tidak ada yang tahu apakah Stephen dan rombongannya ini meninggal di laut, dan ada juga cerita yang berkembang kalau mereka ini dijual sebagai budak atau bahkan mereka kembali menjadi orang biasa. Ya, sebagai rakyat biasa lagi. Nah, sosok yang pernah menggerakkan ribuan orang itu lenyap begitu saja, meninggalkan salah satu misteri terbesar dalam kisah Children's Crusade. Nah, ini di waktu yang bersamaan nih ya, kisah seperti Stephen ini juga muncul di Jerman nih. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Nicholas juga mengumpulkan pengikut di sekitar wilayah Cologne, Jerman. Nah, ceritanya juga sama nih. Beliau ini juga mengaku mendapatkan pesan dari Tuhan. Katanya bahkan Tuhan akan membelahkan lautan untuk mereka ketika mereka sampai di laut. Nah, ini gimana nih? Kurang lebih sama ya seperti kisah Nabi Musa ya kan. Jadi mereka tidak membutuhkan kapal dong. Kata Nicholas nih ke pengikutnya, dia cukup berjalan saja tuh di antara laut yang terbelah itu. Persis seperti yang Tuhan mukjizatkan kepada Nabi Musa. Masalahnya nih, Yerusalem itu cukup jauh. Dari Jerman ke Italia saja harus melewati pegunungan Alpen. Bayangkan anak-anak dan orang miskin berjalan kaki ribuan kilometer tanpa uang, tanpa GPS, tanpa Google Map, tanpa makanannya cukup, bahkan tanpa kendaraan. Akibatnya banyak yang kelaparan, banyak yang sakit, banyak yang kehausan pastinya dong. Dan bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia di dalam perjalanan. Lalu menurut catatan sejarah lagi nih, sebagian dari mereka itu menyerah dan memilih untuk pulang. Sebagian lagi terus berjalan karena yakin mukjizat akan datang. Nah, ini bagian yang paling menyakitkan. Mereka akhirnya sampai tuh di pantai Italia. Nah, di sini mereka menunggu, mereka berdoa, mereka berharap laut akan terbelah seperti yang diomongkan oleh si Nicholas ini sebelumnya. Tetapi tidak ada yang terjadi. Laut tetap laut, air tetap air. Tidak ada lautan yang terbelah. Nah, di sini mereka baru sadar bahwa perjalanan mereka mungkin mustahil sejak awal. Lah, kenapa harus nyampe sini ya baru sadar gitu. Nah, menurut cerita yang paling terkenal nih, sekelompok pedagang juga menawarkan bantuan nih. Bantuan ini sama persis dari cerita si Stephen ini. Di sini mereka berkata, naiklah ke kapal kami. Kami akan mengantarkan kalian ke tanah suci. Otomatis anak-anak dan para peziarah yang sudah kelelahan menerima dong tawaran itu. Namun menurut kronik abad pertengahan, beberapa kapal yang mereka tumpangi tenggelam di dekat Sardinia. Dan kapalnya yang lain itu berlayar ke Afrika Utara. Dan para penumpang itu kemudian dijual sebagai budak. Jadi kenapa pengikut Nicholas ini percaya kalau Tuhan akan membukakan jalan mereka dengan membelah lautan? Nah, untuk memahami ini, kita harus masuk nih ke cara berpikir orang abad pertengahan, di mana mereka hidup di dunia yang sangat religius. Mereka sering mendengar kisah dari Alkitab. Salah satu kisah yang paling terkenal yaitu adalah kisah Nabi Musa. Dalam kisah ini kita sama-sama tahu lah di mana di kisah ini bangsa Israel terjebak di depan Laut Merah saat tentara Mesir mengejar mereka. Nah, disinilah Tuhan membelah laut agar mereka bisa berjalan di antara laut yang terbelah itu. Lalu setelah sampai di seberang, laut kembali menutup. Bagi kita sekarang itu terdengar seperti kisah keagamaan. Tetapi nih, bagi banyak orang di tahun 1212 itu, mukjizat seperti ini dianggap benar-benar bisa terjadi lagi. Nah, sedangkan cara berpikir Nicholas saat itu ya, kemungkinan logikanya seperti ini. Kami tidak punya tentara, kami tidak punya kapal, dan bahkan kami tidak punya uang. Kalau ini memang kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Lalu muncul keyakinan. Saat kami sampai di laut, Tuhan akan membelah lautan itu. Bukan berarti Nicholas punya rencana teknis. Justru karena dia tidak punya rencana sama sekali, seluruh gerakan ini dibangun atas keyakinan bahwa Tuhan akan turun tangan secara langsung. Nah, dari beberapa versi seperti Stephen dan Nicholas ini, apakah mereka benar-benar anak-anak? Nah, ini bagian yang sering membuat orang bingung. Dulu para sejarawan mengira pesertanya hampir semuanya anak-anak, bahwa sumber asli itu menggunakan kata Latin yang bertuliskan pueri. Nah, kata pueri ini bisa berarti anak-anak, tetapi juga bisa berarti orang miskin, pekerja muda, atau rakyat jelata yang tidak punya tanah. Oleh karena itu, banyak sejarawan sekarang berpikir bahwa peristiwa Children's Crusade ini, atau dari sekian banyak orang itu, sebenarnya itu adalah campuran dari anak-anak, remaja, orang miskin, pengemis, dan juga pekerja muda. Jadi bukan pasukan yang isinya 100% anak-anak. Lalu kenapa kisah mereka ini terdengar begitu menyeramkan? Karena ini bukan cerita tentang perang, ini kisah tentang harapan, di mana keyakinan mereka Tuhan akan membantu mereka
mereka merebut Yerusalem tanpa perang. Ya, mereka hanya membawa keyakinan itu, dan pada akhirnya Yerusalem tidak pernah tercapai. Banyak yang meninggal, banyak yang hilang. Sebagian dari mereka menjadi budak, sebagiannya lagi tidak pernah diketahui nasibnya. Lalu apakah kisah budak itu benar? Nah, disinilah sejarah menjadi rumit. Banyak sejarawan modern menganggap bahwa bagian tentang ribuan anak yang dijual sebagai budak mungkin telah dibesar-besarkan oleh si penulis kronik ini setelah peristiwa itu terjadi. Karena bukti langsungnya sangat terbatas. Yang hampir pasti itu di mana perjalanan tersebut benar-benar terjadi. Banyak peserta yang menderita dan bahkan meninggal, dan juga tidak ada yang berhasil merebut Yerusalem. Sebagian peserta itu berkemungkinan berakhir sebagai pekerja miskin di kota-kota Italia. Kisah perbudakan mungkin mengandung unsur sejarah nyata yang kemudian bercampur dengan legenda, bro. Di sini sejarawan modern percaya bahwa Stephen dari Cloyes dan Nicholas dari Cologne ini kemungkinan adalah tokoh nyata yang memimpin gerakan keagamaan besar pada tahun 1212. Namun banyak bagian paling terkenal dari Children Crusade seperti ribuan anak kecil, laut yang akan terbelah, dan penjualan massal sebagai budak itu masih diperdebatkan, dan kemungkinan besar cerita ini telah bercampur dengan legenda selama berabad-abad. Tapi justru itulah yang membuat kisah ini menarik. Inti ceritanya nyata, akan tetapi detail-detailnya terkubur di antara fakta dan legenda. Bagi sejarawan, peristiwa Children Crusade bukan hanya tragedi, melainkan juga salah satu misteri terbesar dari abad pertengahan nih, bro. Jadi kurang lebih begitulah, bro, cerita kita hari ini tentang peristiwa Children Crusade ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, silakan berikan komentarnya di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir video. Ya, atau kalau kalian tahu dengan kisah ini, silakan kalian tuliskan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.